nggih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, hamdan yuwafi ni'amahu wa lu'an ni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam, dalilil khairi fi julbiz zalam, wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, masih dalam suasana bulan Syawal. Untuk itu di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah. Amal ibadah selama Ramadan, demikian juga amal ibadah di bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Sehat sekanten nggih. Alhamdulillah, kita juga kurang lebih 1 bulan setelah kita merayakan Idul Fitri, hari raya kemenangan. Disebut kemenangan karena 1 bulan kita menahan nafsu untuk tidak makan, tidak minum pada siang hari di bulan Ramadan karena sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena itu setelah mampu bertahan 1 bulan suntuk, kita patut merayakan, yakni Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Idul Fitri juga disebut dengan kembali pada kesucian. Jadi karena orang yang berpuasa dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka berarti kita sudah kembali kepada kesucian. Kawaladathu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya sudah terbebas dari dosa. Mudah-mudahan semua amalan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur bisa menjalani bulan Ramadan sampai tuntas, kan ngoten. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan berikutnya. Kita sekarang masih lengkap ini. Yang ngaji kemarin alhamdulillah masih sehat semua ini. Apakah kita di bulan Ramadan yang akan datang masih ketemu lagi? Ya juga nggak tahu. Tapi doa kita mudah-mudahan masih ketemu lagi, bukan hanya dengan Ramadan tahun depan, tapi juga Ramadan di tahun-tahun berikutnya.
dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Katanya orang Jawa yang masih urip di rambutan anak. Hidup sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah kepada Allah, itu harapan kita. Rezekinya lancar, anak-anak jadi anak-anak yang soleh, kan Ustaz? Amin Allahumma. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, monggo kita lanjutkan ngaji kita masih dalam bab haqqus zauji 'alal mar'ati, yakni hak-hak suami kepada istri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ayyuma imra'atin matat, setiap seorang istri yang mati, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho pada kematian istrinya itu, dakhalatil jannah, maka istri yang meninggal itu masuk surga karena ridhonya suaminya. Ruwahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun, hadis ini statusnya adalah hasan. Nah, itu yang pertama. Ini karena pendek satunya, maka saya langsungkan dengan hadis yang kedua atau hadis berikutnya. Wa an Usamah bin Zaidin, dan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho pada keduanya, yakni Usamah dan Zaid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ma taraktu ba'di fitnatan, tidak aku tinggalkan sesudahku fitnatan, fitnah. Artinya tidak aku tinggalkan sesudahku fitnah, hiya adallu 'alal rijali minan nisa'i, yang lebih berbahaya kepada laki-laki atau kepada suami, minan nisa'i, daripada orang perempuan atau istri. Muttafaqun alaih, muttafaqun, sepakat Imam Bukhari dan Muslim akan kesahihan hadis ini. Maksudnya, kalau muttafaqun alaih, status hadis itu sahih. Nah, kalau sahih itu adalah harus dijadikan pedoman, karena status hadisnya adalah sahih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya memberikan makna global pada hadis pertama. Yang pertama ini bahwa Rasulullah bersabda, setiap istri
yang meninggal dan suaminya ridho atas meninggalnya istri itu, dakhalatil jannah, maka istri itu masuk surga karena keridhaan suaminya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua saya memberikan makna global. Aku tidak meninggalkan sesudahku fitnah yang lebih berbahaya dari kepada laki-laki kecuali perempuan itu. Maksudnya, aku tidak meninggalkan sesudahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya kepada seorang laki-laki daripada perempuan. Oke. Monggo kita bahas dari satu persatu. Sekarang yang pertama dulu. Nabi menyampaikan bahwa seorang istri, kata Rasulullah, kalau seorang istri meninggal dan suaminya ridho, maka perempuan atau istri itu akan masuk surga. Apa yang bisa kita pahami dalam hadis ini? Yang pertama, ridho Allah itu terhadap istri itu terletak pada ridhonya suami kepadanya. Kepadanya artinya kepada sang istri. Ini. Nah, dengan demikian maka berarti seorang suami itu adalah wajib ditaati oleh suami, oleh istri. Saya ulangi, seorang suami itu adalah wajib ditaati oleh istri. Dengan demikian maka kalau mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, istri yang tidak taat kepada suami, maka istri itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya suami. Jelas ke? Oke. Dengan demikian maka betapa besar tanggung jawabnya seorang suami, karena suami itu menjadi panutan yang luar biasa. Istri itu masuk surga adalah karena ridhonya suami. Dengan demikian maka tidak sembarangan tanggung jawabnya menjadi suami. Karena itulah maka suami itu menjadi penentu masuknya surga kepada istri, karena ridhonya Allah adalah terletak pada ridhonya suami. Poin yang kedua, apakah semua suami pasti menjadi penentu masuknya surga kepada istri? Saya katakan tidak. Artinya suami adalah suami yang seperti apa yang bisa menjadi penentu masuknya surga kepada istri? Saya katakan adalah suami yang senantiasa mengajak ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Jika suami hanya mengajak kepada perbuatan maksiat, maka tidak sepatutnya istri itu mengikuti perintah suami. Karena itulah maka suami itu wajib ditaati oleh istri selama suami itu berada dalam ridho Allah,
senantiasa mengajak kepada ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya mengajak untuk berbuat maksiat. Karena itulah maka boleh dalam Islam itu bercerai, walaupun bercerai itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, manakala suami tidak mengajak ke surga, tapi suami hanya menjadi jembatan menuju ke neraka. Nah, suami yang seperti itu boleh perempuan itu untuk bercerai, karena dalam perjalanan hidupnya suami tidak bisa dijadikan sebagai imam. Nopo imam itu? Pemimpin. Imam itu bukan hanya imam dalam sholat, tapi juga imam dalam menata kehidupan rumah tangga. Bisa diteladani perbuatannya, bisa dicontoh perilakunya, bisa dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dari segi kebijakan-kebijakannya serta ucapannya bisa menjadi penuntun ke arah kebaikan. Suami yang seperti ini adalah harus ditaati, dan ridhonya suami itu adalah menjadi penentu kepada istri untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok muter Ustaz? Ya memang demikian aturannya. Perempuan itu kalau belum menikah wajib taat dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Laras nih. Nah, kalau sudah menikah wajib tunduk kepada suami. Nah, suami itu dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin. Dia dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya. Bima faddalallahu ba'dahu 'ala ba'din, karena laki-laki atau suami itu sudah dilebihkan oleh Allah dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki lebih rasional, perempuan lebih emosional. Nah, kalau ternyata laki-laki yang lebih emosional, yang suka marah-marah, nggak bisa diteladani, maka hilang otoritasnya sebagai pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, katanya Allah. Dan karena laki-laki itu adalah yang memberikan nafkah kepada perempuan itu, besar tanggung jawabnya. Kadang laki-laki itu adalah berjuang mencari ekonomi, kadang taruhannya sampai nyawa, kadang mati cari ekonomi untuk membela keberlangsungan rumah tangganya. Saya membaca di internet itu ada seorang pemuda menjadi tukang yang mungkin sudah ajalnya, kerubuhan tembok dari rumah yang sedang direnovasi. Ya mungkin sudah ajalnya, yang meninggal Pak. Meninggal waktu kerubuhan itu dievakuasi, diselamatkan, terus bilangnya baca syahadat terus. Nah, peristiwa matinya insya Allah sakit, tapi apapun kondisinya tetap saja membawa duka kepada anak dan istrinya. Itu berjuang mencari ekonomi untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sampai menemui ajalnya yang akan musibah ini. Betapa besarnya tanggung jawabnya. Karena itu suami itu harus diikuti, karena yang bertanggung jawab pada ekonominya, karena yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, taat kepada suami itu adalah wajib selama suami itu menyuruh pada kebenaran. Kuncinya ini, selama suami itu menyuruh pada kebenaran. Suami yang senantiasa berada di jalan Allah pasti, saya ulangi, pasti akan menyuruh kepada istrinya untuk berbuat taat kepada Allah, untuk tidak berbuat hal-hal yang menjadi maksiat kepada Allah. Karena itu maka ini wajib dituruti perintahnya. Tetapi jika suami hanya mengajak kepada kemaksiatan, ini tidak perlu ditaati, bahkan perlu dihindari. Baiknya istri itu adalah tergantung kepada bagaimana suami membimbingnya, bagaimana suami mendidiknya. Kalau istrinya ternyata bukan orang yang baik-baik, kemudian suaminya mendidik istrinya sampai menjadi orang baik-baik, maka sesungguhnya istri itu adalah menjadi ladang ibadah kepada suami. Karena suami membimbing istri itu sampai menjadi orang baik-baik, itu sesungguhnya adalah ibadah bagi suami, bagi istri. Demikian juga sebaliknya, suaminya adalah orang yang tidak benar, naudzubillah, ternyata pemabuk, mengkonsumsi narkoba, bahkan kadang sering berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Kenapa kok dinikahi? Sebelumnya adalah tidak tahu. Kemudian istrinya terus berupaya mengingatkan suaminya bahwa itu adalah jalan sesat, itu jalan dosa. Diingatkan suaminya agar kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Tidak hanya diingatkan, dia sujud kepada Allah sang istri, mendoakan suami agar menjadi orang yang insaf, senantiasa berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini ditekuni. Maka sesungguhnya bagi istri itu adalah perbuatan ibadah, itu adalah ladang pahala. Untuk itu istri jangan bosan-bosan mengingatkan suami ketika suaminya hilaf atau tidak berbuat baik, bahkan malah berbuat dosa. Sebaliknya, jangan bosan-bosan kepada seorang suami untuk terus membimbing agar senantiasa istrinya berada di jalan Allah. Ini adalah ladang pahala, ini adalah menjadi ibadah bagi suaminya. Jangan merasa rugi. Kita kan kadang tidak tahu, yang kita pilih itu istri dikira orang baik-baik, ternyata bendino isu. Ya Allah, sampai kok rusak ngono sih deh. Bendino isu. Ingatkan karena sudah ini menjadi istri. Suami mengingatkan, suami mendidik, itu adalah ibadah bagi suami. Itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sering kita dengar ini yang ketiga, bahwa tahta, harta, wanita, tiga tage, ini adalah menjadi ujian berat bagi kehidupan seorang laki-laki, khususnya bagi seorang suami. Banyak orang itu
yang karirnya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, status sosialnya sudah bagus, tapi kemudian menjadi hancur kehidupannya karena tidak mampu menahan godaan yang tiga ini. Yang pertama tahta, yang kedua harta, yang ketiga adalah wanita. Tahta adalah jabatan. Ya, adalah jabatan. Pak Karno itu juga disebut-sebut oleh orang, jatuhnya itu adalah karena jabatannya. Dituduh oleh orang, Pak Karno itu adalah ambisi untuk menjadi pemimpin dunia. Apakah betul? Wallahu a'lam. Karena itu saya sebut dituduh. Disebut-sebut begitu karena belum tentu benar. Dalam hal yang lain juga seperti itu. Orangnya adalah orang baik-baik, takut pada perbuatan dosa, tapi karena gila mengejar tahta atau jabatan, sampai kadang lupa temannya diinjak. Yang tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, akhirnya terjebak pada perbuatan itu dengan cara sogok menyogok dan lain sebagainya. Karena ambisi ingin mengejar jabatan, bahkan membuat fitnah sana sini, berbicara salah karena hanya ingin dirinya merebut jabatan itu. Bahkan kadang menjilat kepada atasannya, menginjak bawahannya hanya ingin merebut jabatan. Itu na'udzubillah. Jadi ada tiga hal yang bisa mengantarkan seseorang pada kesesatan. Di antaranya adalah godaan jabatan atau saya sebut tadi dengan tahta. Karena itu maka hati-hatilah dengan yang pertama ini, yakni tahta. Kalau orang kayak kita, jabatan apa juga yang mau disebut, yang mau direbut. Umur sudah kayak gini. Tapi ini adalah sebuah peringatan bahwa ya laki-laki itu sering terjerumus adalah karena persoalan ini. Ada karena royoan mau jadi wali kota, sampai gak wahu dengan temannya, sampai tukaran dengan tetangganya. Tetangganya kan punya hak memilih calon wali kota siapapun. Nah, karena tidak memilih dirinya, gak bisa apa, karena berebut jabatan. Saya lihat itu Pak di TV, ada orang yang nyumbang hambal ke masjid dengan harapan agar dipilih jadi DPR. Ini kan berebut tahta. Kemudian setelah selesai pemilihan gak jadi. Akhirnya apa? Diambil lagi. Dengan dikali diambil lagi. Nah, yang lebih ngeri lagi, saya tidak sebut daerahnya biar tidak ada yang tersinggung. Ada tanah oleh orang tuanya itu disumbangkan kepada umum, dijadikan kuburan. Nah, kemudian dia merasa ahli warisnya, orang-orang itu diharapkan adalah mendukung pada dirinya. Dan ternyata orang-orang yang keluarganya dikuburkan di makam itu tidak pilih dirinya, suruh keluarkan jenazah, suruh pindah. Na'udzubillah. Sampai segitunya berebut jabatan sampai mengantarkan pada kehinaan. Na'udzubillah. Yang wakaf itu bapaknya, dia hanya merasa ahli waris dari bapaknya. Kemudian jenazah itu suruh keluarkan dan tidak boleh itu dijadikan kuburan. Orang yang tidak memilih dia tidak boleh dikuburkan di situ. Saking ambisinya untuk mendapatkan sebuah tahta. Nah, karena itu berhati-hatilah.
Saya tidak menyebut namanya orang biar tidak jadi fitnah, tetapi contoh ini adalah betapa bahayanya bila tahta itu direbut dengan cara-cara membabi buta. Nah, kita siap jadi DPR kalau dipilih oleh rakyat, tapi kita harus siap tidak jadi DPR kalau ternyata rakyat tidak memilih, karena berarti itu tidak ada takdir. Apa yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Kalau kita sudah mendaftar, sudah berebut, sudah berusaha, tapi ternyata tetap tidak jadi, mungkin belum rezekinya, itu saja. Akhirnya ditentang kehidupan. Demikian juga harta. Sekali lagi, Pak Harto itu disebut-sebut guling adalah karena harta. Nah, isu yang diusung menggulingkan Pak Harto pada reformasi itu kan tiga itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini adalah disebut untuk memperoleh harta. Nah, akhirnya dituntut mundur guling karena harta. Nah, apakah Pak Harto yang ambisi atau yang serakah? Katanya enggak, bukan Pak Harto, tetapi ada kroninya, ada keluarganya, sampai dituduh yang seperti itu, seperti itu. Nah, untuk itu hati-hati. Punya harta itu memang indah. Dunia itu kan memang indah. Sampai tidak senang hartanya banyak, karena harta adalah fasilitas. Butuh apa gampang, mau ke sana punya mobil ada gampang, mau beli ini punya uang ada gampang, dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, kadang mendekati wanita dengan modal uang itu adalah bisa juga gampang. Tetapi tidak semua perempuan tertarik pada laki-laki hanya semata karena hartanya. Tapi dari sekian perempuan ada tertarik pada laki-laki karena gue yakin di malam itu. Jadi karena harta. Harta itu memang fasilitas. Karena fasilitas maka bisa mempermudah kehidupan orang. Mau beli ini bisa, mau beli baju yang bagus bisa, mau beli kalung yang panjang dari emas bisa, mau beli gelang yang penuh dengan permata, dengan intan bisa, kalau punya uang. Karena itu maka saya sebut harta itu memang fasilitas. Tetapi berlebihan dalam mengejar harta sampai gila harta, maka ini bisa mengantarkan manusia pada kesesatan, pada kehinaan. Bahkan kalau tidak dizakati, tidak diperoleh dengan cara yang benar, tidak dibelanjakan di jalan yang benar, maka harta bisa menjadi jembatan yang mengantarkan kita ke neraka. Na'udzubillah. Kalau kita berangkat haji Bapak Ibu, numpak pesawat India, itu namanya numpak harta. Bekerja, dikumpulkan daftar haji, numpak pesawat, numpak harta. Nah, tapi kalau kita banting tulang untuk memperoleh harta, sampai lupa dengan sholatnya, sampai lupa dengan puasanya, itu namanya ditumpahin harta. Pertanyaannya, pingin numpak harta atau pingin ditumpahi harta? Pingin numpak harta. Kalau ditumpahi Pak Harto, tidak apa. Yang penting Pak Harto itu suaminya, ya, suaminya. Numpak harta itu bagus, numpak Bu Harta yang penting istrinya ada.